Kalau mau jadi motovlogger itu adalah pertama punya motor, kedua punya kamera, ya saya saranin action cam gitu. Yang ketiga helm. Pokoknya yang buat syarat pendukungnya adalah mental kalian dan mental pede sama kayak niat kalian sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cang MV. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah menjadi YouTuber pemula atau motovlogger pemula. Lebih tepatnya menjadi motovlogger pemula. Jadi apa saja yang harus disiapkan ketika kalian ingin menjadi motovlogger? Belok dulu. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan ketika mau jadi motovlogger adalah motor itu sendiri sebenarnya. Karena kalau kalian ngevlog nggak pakai motor ya namanya bukan motovlogger. Jadi yang pertama yang harus kalian nggak harus miliki, sebenarnya bisa pinjem juga kalau motor, adalah motor. Motor di sini adalah media utama dalam persyaratan menjadi motovlogger. Karena motovlogger itu artinya adalah ngevlog pakai motor. Good job. Ngevlog menggunakan motor, itu intinya. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya, pinjem dulu ke saudara. Dan motor juga nggak ada spek khususnya. Jadi mau motor apa aja boleh. Karena di situ juga motovlogger itu tidak harus motor sport, matic juga boleh, bebek juga boleh. Oke. Tapi kalau mau cepet ya penonton tuh sukanya kalau dengar nama motovlogger itu juga pasti motorsport. Yang mereka bayangkan pasti motorsport. Tapi motor metik kayak saya ini juga nggak jadi masalah. Yang penting kalian punya keunikan tersendiri ketika kalian ngevlog di jalan. Kalau motor kalian ngevlog pakai motor sport sekelas 2,5 cc atau 250 cc itu ya pasti banyak lah yang view-nya, yang nonton pasti banyak. Karena mereka tuh suka yang motor-motor gede itu, motor sport. Tapi kalau misalnya kalian ya yang kalian punya adalah cuma motor ini, motor metik, ya gak jadi masalah. Tetap hitungannya adalah motovlogger walaupun pakai matic.
Oke, yang kedua adalah kamera, entah itu kamera HP atau action cam. Kalau saya sih lebih rekomendasi action cam. Karena kan yang namanya action cam itu lebih kayak udah pasti ada fitur ultra wide. Kalau jadi motovlogger yang terpenting adalah ultra wide sebenarnya. Jadi jarak pandang itu luas di kamera. Kalau HP kan kadang nggak ada fitur ultra wide gitu. Ya menurut saya sih sebenarnya kalian beli action cam yang murah-murah aja. Yang saya rekomendasikan adalah Ycam. Ycam itu di tahun 2023 ini harga 500 ribuan second itu masih dapat kayaknya. Beli aja di ini, di apa namanya, kayak cari-cari aja di Facebook atau di apa. Itu pasti banyak yang jual antara 500 ribu sampai dengan 600 ribu itu udah dapat. Pokoknya antara 500 sampai 700 lah, itu udah pasti dapat lah. Karena beda, kalau pakai HP itu memang mudahnya. Kalau pakai HP itu kalian tidak perlu nyalin kemana. Maksudnya kalau motovlogger pemula kan pasti ngeditnya pakai HP. Kecuali kalian memang sebelum jadi motovlogger kalian udah punya komputer dengan spek lumayan buat ngedit video, ya tetap kalian pindah ke komputer. Tapi kalau misalnya kalian ngeditnya pakai HP, ya habis ngevlog tinggal edit, nggak perlu pindah-pindah video. Tapi kalau pakai action cam itu agak susah, jadi harus pindah dulu. Harus mindahin dulu ke komputer atau enggak ke HP. Mending kalau HP-nya Android bisa dipindah pakai card reader. Kalau HP-nya kayak punya saya yang buat ngeditnya pakai iPhone, ya mau nggak mau harus pakai ini WiFi buat pindahnya. Sombong amat. Jadi pakai fasilitas WiFi yang di action cam. Dan itu pun lama mindahnya. Saya kadang bisa 2 jam buat mindahin satu vlog. Satu vlog kan biasanya saya kurang lebih antara 20 menit sampai 30 menit atau kadang lebih. Itu bisa sampai 2 jaman saya, itu paling cepat. Kadang kalau putus-putus tiba-tiba aplikasinya mati bisa 4 jam saya kadang satu hari tuh bisa mindahin cuman satu kali ngevlog. Di samping itu juga ini pilihannya menurut saya rekomendasi mending action cam daripada ngevlog pakai HP. Karena ngevlog pakai HP itu malah kita kadang nggak pede kan, kadang kayak kalau ditaruh di helm ya, kalau ditaruh di dada juga view-nya juga nggak bagus, malah kayak ngerekam speedo. Terus kalau ditaruh di dada gitu, HP tuh kadang kita kan nggak tahu tuh, nggak bisa mantau udah ngerekam apa belum. Kita kan nggak tahu kalau ditaruh di dada, tiba-tiba mungkin kepencet pause kan jadi zong. Udah jalan kemana-mana, udah ngomong, udah ngevlog, ternyata nggak ngerekam kan, jadi rugi rugi bensin, rugi waktu.
Kalau pakai action cam kan di situ ada lampu indikator, bisa dicek setiap saat. Jadi kelemahannya HP di situ ketika ngevlog pakai HP. Lagian kalau misalnya ngevlog pakai HP di lampu merah tuh jadi gak pede. Jadi kayak ketahuan kalau motovlogger pemula. Kalau kalian pede juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak bisa memang nggak bisa beli, ya udah pakai HP aja. Cuman kan di situ kadang HP itu nggak ada ultra wide-nya. Kalau kalian nggak paham ultra wide itu adalah pandangan yang meluas. Jadi di kamera itu kayak makin luas dari kamera biasa. Kalau kalian ambil gambar kan kadang cuman garisnya kanan kirinya itu kan nggak terlalu panjang. Jadi ultra wide itu fungsinya pandangan kalian jadi luas. Jadi kalian kalau sering lihat motovlogger tuh, kalian lihat tiang-tiang kan, kadang nih lihat tiang kayak gini itu agak melengkung, itu ultra wide kayak gitu. Jadi pandangan jadi luas. Motor udah ya, kamera udah, apalagi ya, helm lah. Kalau kalian pakai action cam atau kalian pakai HP mau ditaruh di helm ya Pak. Yang ketiga kita harus punya helm. Ya walaupun kalian tetap dipakai di dada ya helm tetap wajib. Karena untuk keselamatan kalian juga kan. Jadi kalau kalian pakai HP ya kalian beli munting yang bisa ditaruh di helm. Kalau action cam kan ada tuh khusus memang buat ditaruh di helm, munting. Yang buat HP juga ada mungkin. Cuman kan kalau yang pakai HP itu juga ngeri jatuh kan. Soalnya kalau munting HP yang di helm itu nggak terlalu kuat. Nah, kalau pakai strap dada itu malah view-nya nggak terlalu bagus. Ya solusinya yaitu pakai action cam aja. Ya namanya juga kalian udah niat mau jadi motovlogger kan. Kalau udah niat pakai motovlogger kan, kalian pasti ada usaha sedikit, maksudnya kayak harus ngorbanin ya paling nggak 500.000, antara 500.000 sampai 700.000 buat beli action cam. Ya lumayan juga sih, tapi kalian juga akan mendapatkan hasil video yang bagus. Iya. Dan yang paling penting adalah kalian konsisten. Untuk motovlogger pemula itu adalah konsisten dan niat kalian. Jadi kalian harus punya niat yang, maksudnya kalian udah niat mau jadi motovlogger, pas di tengah jalan ternyata video kalian gak rame, kalian jadi down. Kalian jangan seperti itu juga sih. Kalau kalian tahu saya udah 1 bulan nih, kurang lebih mau 1 bulan jadi motovlogger, dan video saya nggak ada yang rame. Nggak ada yang sampai 1000 tuh nggak ada view-nya. View-nya paling mentok paling 2,5, 250. Kalau saya tipikal orang yang nggak kuat mental, ya udah pasti ya buat apa kayak gini. Terus saya lihat review para motovlogger pemula juga gitu, penghasilan mereka katanya ini nombokin.
Tapi nggak apa-apa, proses emang seperti itu, kita nggak boleh mikir enaknya aja. Jadi kalau kalian mau jadi motovlogger ya kuat mental gitu aja, mentalnya harus kuat. Terus pede ketika di jalan. Mending kalau pakai action cam kayak saya ini, Sombong amat. jadi kayak mental kalian lumayan ini lumayan keangkat sedikit, karena kan orang nggak nyangka kalau sebenarnya saya itu motovlogger pemula. Bisa saja karena pakai action cam dikira mungkin motovlogger lama. Oke, kita putar balik nih. Jadi hal-hal yang harus disiapkan ketika menjadi motovlogger adalah pertama motor, kedua action cam lah istilahnya, kalau enggak HP lah mungkin kalau kalian belum bisa ini pakai action cam. Yang ketiga helm sebenarnya wajib. Kalian nggak jadi motovlogger juga harus punya helm kalau pakai motor. Itu doang sih, nggak terlalu banyak ini. Makanya lebih baik kalau saya tuh lebih ke kayak jadi motovlogger. Jadi modal sekali udah bisa bikin video kan berkali-kali gitu. Kalau kalian jadi kayak review gitu kan, kadang kalian harus beli barang nih buat direview, walaupun sebenarnya kalian nggak butuh. Kayak gitu, hanya demi bikin konten. Kalau misalnya saya bikin konten review gitu, udah pasti kayak butuh sesuatu. Mungkin saya mau upgrade motor, ya saya review gitu, saya unboxing dan saya review. Kayak gitu, tidak perlu beli sesuatu yang gak saya butuhkan. Tapi kalau kalian jadi YouTuber yang nge-review barang, itu kadang kalian nggak butuh barangnya tapi tetap kalian beli karena demi konten gitu. Kalau motovlogger ini kan tinggal jalan-jalan aja, ngomong gitu. Iya, kalau kalian udah siap dengan mentalnya, tadi kan udah saya bilang siapin mental juga kan. Jadi siapin mental kalian biar bisa ngomong. Yes. Bisa ngomong di jalan ya. Kalau kalian misalnya suka jalan-jalan kemana-mana, nggak males jalan gitu, ya nggak apa-apa kalian nggak ngomong. Kali aja kan nemu kejadian yang nggak terduga, anggaplah kayak kecelakaan lalu lintas, atau enggak mungkin operasi atau razia, kalian bisa bikin konten tanpa ngomong. Atau mungkin ada kejadian apa di jalan. Tapi kalau kayak saya ini kan kadang walaupun jadi motovlogger kan agak males, jadi kadang saya bikin vlog itu yang ngomong, yang tutorial atau mungkin tips atau ilmu-ilmu bagaimana menjadi motovlogger kayak gitu. Atau enggak tutorial di jalan, tutorial motor kopling lah, saya pernah bikin juga gitu. Saya juga pernah bikin tutorial bagaimana caranya pakai motor kopling kayak gitu. Jadi pada intinya sebagai penutup nih, kalau mau jadi motovlogger itu adalah pertama punya motor, kedua punya kamera, ya saya saranin action cam gitu. Yang ketiga helm. Pokoknya yang buat syarat pendukungnya adalah mental kalian dan mental pede sama kayak niat kalian sebenarnya gitu. Pokoknya kalau kalian udah niat, ya udah
kalian ini apa namanya, kalian fokuskan di situ, nggak itu apa namanya, rame nggak rame YouTube kalian, ya udah kalian bikin video aja gitu, bikin konten aja, upload aja, tapi setidaknya yang bermanfaat, yang membuat penonton kalian terhibur gitu. Ya udah, saya akhiri video kali ini. Kalau kalian suka silakan klik subscribe, like dan komen. Semoga video saya ini bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.